Kita bekerja sama bahu-membahu bagaimana kita tekan bersama-sama, ya kan? Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di setiap RT RW kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU Cerita, senang banget kali ini Andina bisa menyapa kembali sahabat PKU Cerita di program Ngobrol Santai. Nah, di kesempatan kali ini Andina sudah berada di kantor Camat Marpoyan Damai. Ini di samping Andina juga sudah ada Bapak Camatnya, Junaidi Esas MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Sehat Dina. Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, segar ya Pak walaupun udah sore ya Pak ya? Ya, tetap segar lah kita hari ini, ya kan? Oke Pak, boleh disapa dulu Pak sahabat PKU Cerita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU Cerita, apa kabar? Ya tentunya di zaman COVID-19 yang sedang marak-maraknya kita harus selalu jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, benar. Dan ini untuk di hari ini program Ngobrol Santai istimewa sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk PKU Cerita ya dan ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Nah, ini kegiatan-kegiatan Bapak sebagai camat juga ya Pak ya. Dan di kegiatan kecamatan ini apa-apa saja sih Pak kegiatannya yang menjadi pokok utamanya gitu? Ya, yang jelas kita di Kecamatan Marpoyan Damai ini kalau namanya kegiatan tentu banyak. Apalagi saya seorang camat ya, memang kondisi sekarang kegiatan di kecamatan ini sangat banyak. Terutama mungkin ya kita tiap malam ya memantau pelaksanaan posko PPKM di setiap RW di kelurahan kita, ya kan. Kemudian turun juga ke ke kuliner-kuliner kita yang menyediakan kerumunan gitu, sehingga kita kasih tahu pada pelaku-pelaku usaha kita, kan. Kemudian juga kita mengajak pada warga kita yang belum divaksin. Sekarang kan ini banyak warga kita yang masih belum divaksin. Sekarang sudah ada dari pemerintah ya, ada bus keliling vaksin. Nah, ini yang perlu kita ajak warga kita, sehingga dengan kondisi sekarang apalagi kita tahu ya di Jawa itu kan diadakan PPKM darurat. Nah, mudah-mudahan di daerah kita khususnya di Pekanbaru ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi selain sebagai camat ya, ini Bapak juga sebagai koordinator dari camatnya sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, untuk tupoksi dari koordinator camat ini sendiri apa sih Pak? Sebenarnya tupoksi nggak ada. Cuman mungkin dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, kita dianggap sama teman-teman rekan-rekan camat lah ya, kita dianggap senior. Senior dalam arti mungkin pengalaman saya selaku camat ya, sudah berapa kali jadi camat. Yang pertama, yang kedua mungkin senior juga dalam kependidikan. Memang ada juga beberapa camat yang tidak alumni kita, tetapi ya pengalaman mungkin saya lebih dituakan oleh teman-teman lain. Jadi masalah tupoksi sebenarnya kita bersifat bagaimana menangani permasalahan yang ada di setiap kecamatan, ya kan, seiring dan sejalan. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, kita terus meningkatkan PPKM kita di setiap kelurahan maupun RW. Jadi mana kekurangan-kekurangan yang ada di kecamatan, tentu kita berkoordinasi. Tentunya Bapak sebagai seorang camat sudah banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat ya Pak ya tentunya. Dan gimana sih Pak karakteristik dari masyarakat Marpoyan Damai ini Pak? Ya, memang karakteristik warga kita itu ya berbagai macam karakteristiknya, ya kan. Jadi memang untuk menyikapi ini ada mungkin pola kami ya untuk pendekatan. Makanya kami sering mengadakan kunjungan di setiap RT RW kita, ya kan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di setiap RT RW kita tahu karakteristiknya, ya kan. Seperti mungkin seperti pedagang, ya kan. Nah, pedagang kan polanya kan lain lagi untuk menangani supaya pedagang itu patuh, ya kan. Apalagi dengan menggunakan masker kan jarang nih para pedagang itu. Itulah ini pendekatan kita harus ada seni lah cara pendekatannya, gitu ya.
Nah, untuk Kecamatan Marpoyan Damai ini sendiri merupakan wilayah terluas ini Pak dari 15 kecamatan. Ya, Gimana sih Pak strategi-strategi dari Bapaknya sendiri untuk mensiasati Marpoyan Damai termasuk wilayah yang terluas ini gimana nih Pak? Yang jelas kan memang kondisi sekarang kita yang terluas ya. Karena di Kecamatan Tampat sudah dibagi dua sekarang ya kan. Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani. Dulu kemudian yang sekarang juga di Tenan Raya itu dibagi dua juga. Tenan Raya dan Kulim. Kita tetap masih Kecamatan Marpoyan Damai. Jadi strategi kami dalam menyikapi ini tentu kita sinergitas kita terhadap elemen masyarakat ya kan. 3 pilar kami Kapolsek ya maupun dan Ramil ya tetap kita sinergi. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, RW, RT, kemudian tokoh pemuda, ya, kemudian ibu-ibu, tokoh perempuan, seluruh elemen kita bersinergi sehingga di dalam mengatasi permasalahan ini dapat kita atasi bersama-sama. Itu contohnya. Pertama mungkin ya kondisi kita kan masyarakatnya kan padat ini, apalagi kita kan masih bergabung dengan Polsek Bukit Raya. Jadi kita bagaimana mendorong juga kecamatan kita ini berdirilah satu polsek tersendiri, itu Polsek Marpoyan Damai. Alhamdulillah dari pemerintah kota ya, Pak Wali Kota kita, Pak Dr. Haji Firdaus STMT telah menghibahkan tanah pemerintah kota untuk Polsek Marpoyan Damai. Kita tunggu waktu ya kapan pelaksanaan dibangun. Oke, nah itu dia untuk penjelasan dari Bapak ya seputar strategi nih Pak ya. Nah untuk Kecamatan Marpoyan Damai ini sendiri yang Andina tahu ini menjadi juara 2 Pak dalam evaluasi kinerja. Apa saja sih Pak pencapaiannya selama ini Pak? Ya, yang jelas alhamdulillah ya kita mendapatkan ranking 2 ya dalam evaluasi kinerja kecamatan. Ya, tujuan kita bagaimana kita bersinergi di antara seluruh elemen masyarakat, ya kan, dari Polsek, kemudian Kapol Subsektor, Pak Bin Kamtipmas, kemudian dari dan Ramilnya, dan posnya dari lurah-lurah ya, RT RW, ya kan, tokoh pemuda, kemudian tokoh perempuan dan lain sebagainya. Sehingga program-program kita, apalagi dengan program Pak Wali Kota ya, tindak lanjut dari program Pak Wali Kota, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat kita apa-apa program-program kita. Sehingga memang saya rencananya Kecamatan Marpoyan Damai ini kita buat semacam pusat kuliner, pusat bisnis bagi para pelaku kita lah. Mungkin Ibu tahu ya bahwa di Jalan Arifin Ahmad sendiri kan sudah sudah banyak ya berjamur kuliner-kuliner. Ya kan, ini ya salah satu program. Jadi bagi masyarakat di kecamatan lain atau di daerah untuk nongkrong mengopi itu ya datang aja di Arifin Ahmad. Ini satu contoh. Kemudian sebagai pusat bisnis, kita juga banyak mungkin perusahaan-perusahaan besar di daerah kita di Kecamatan Marpoyan Damai ini, dan rumah sakit banyak. Jadi sehingga memang Kecamatan Marpoyan Damai ini termasuk yang terluas ya, yang terluas dan letaknya sangat strategis. Ya kan, diapit di antara 5 kecamatan di Kota Pekanbaru. Kita berada di tengah kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru. Ya. Oke, nah selain Kecamatan Marpoyan Damai ini mendapatkan evaluasi kinerja ya Pak ya, ini juara 2. Nah, yang Andina tahu ini juga posko dari PPKM di Kecamatan Marpoyan Damai ini juga terbaik ini Pak. Apa saja sih evaluasi dari posko PPKM di Kecamatan Marpoyan Damai ini sehingga menjadi keunggulan ini Pak? Ya, jelas kita bersyukur ya, posko PPKM kita khususnya di Kelurahan Sriume Timur mendapat banyak kunjungan. Pertama dari Bapak Kapolda, kemudian dari Bapak Wakapolri, kemudian kemarin kan dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Nah, ini mungkin keunggulan kita bahwa posko PPKM kita itu lengkap data-data ya, data-data yang dikategorikan posko PPKM yang sebenarnya. Nah, masyarakat yang terkonfirmasi positif, kemudian masyarakat yang sudah sembuh ya, kemudian di RW berapa masyarakat tersebut ya kan, siapa nama pasiennya, lengkap di situ semua. Termasuk juga posko tersebut lengkap juga dengan data alat kesehatannya.
termasuk swab antigennya, ya kan, kemudian dan sebagainya. Sehingga memang posko tersebut memang dijadikan tempat pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dalam arti bagaimana masyarakat yang terkonfirmasi positif itu, bagi yang kena terkonfirmasi positif ya, dia melapor ke posko itu ya, Pak? ke posko tersebut. Mau diisolasi mandiri di rumah sakit atau di rumah. Kalau di rumah tentu kita cap dengan stiker rumah tersebut. Makanya yang di posko tersebut memberitahu kepada tokoh masyarakat bahwa tolong dipantau. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19 juga ya, di tahun 2020 ini Kecamatan Marpoyan Damai sempat menjadi apa ya Pak, sorotan gitu, tinggi tingkat COVID-19 yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai. Nah, dari Bapak ini sendiri, bagaimana cara menekan angka COVID-19 itu sendiri di Kecamatan Marpoyan Damai sehingga saat ini semakin melandai, Pak? Ya, jadi alhamdulillah ya, pada tahun 2020 kita ranking kedua ya setelah Bukit Raya, bahwa kita termasuk zona merah. Dengan kondisi sekarang, makanya kami selaku camat ya bekerja sama dengan Polsek, Kapolsek sektor ya, kemudian Babinsa, kemudian Babin Kaptipmas, kemudian Pak Lurah ya beserta jajaran baik ketua RW, RT, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kita bekerja sama bahu-membahu bagaimana kita tekan bersama-sama. Yaitu mungkin aktivitas masyarakat kita kurangi dengan menyekat jalan. Kemudian di rumah-rumah ibadah kita datangi, bagi yang tidak menggunakan protokol kesehatan, kita sarankan bagaimana menggunakan protokol kesehatan. Kemudian dari kuliner-kuliner kita yang mungkin selama ini tidak tahu ya protokol kesehatan, kita sampaikan, termasuk pengunjung-pengunjung, meja itu dibagi, inilah jarak, sehingga memang seluruh elemen masyarakat yang mau dia bekerja sama itu, makanya semua penekanan virus ini dapat kita atasi dengan baik. Dengan kondisi sekarang alhamdulillah kita dari 6 kelurahan kita masih 3 ya, 3 zona merah. Tetapi kalau kita turunkan per RW tidak ada zona merah, rata-rata zona kuning dia dan hijau itu. Alhamdulillah. Ya. Berarti luar biasa sekali untuk saling membahu ya Pak ya, betul. di Kecamatan Marpoyan Damai ini sendiri. Nah, untuk kita bicara tentang sinergitas nih Pak ya. Bagaimana sih Pak cara Bapak membangun sinergitas dengan perangkat-perangkat kecamatan seperti TNI, Polri dan masyarakat ini sendiri Pak? Ya jelas sinergitas kita terhadap ini ya, perangkat-perangkat kita yang jelas kita akan sering komunikasi. Komunikasi tiap hari kita komunikasi dengan lancar, ya kan, apapun permasalahan yang ada di masyarakat, terutama mungkin komunikasi dari Polri ya, dari Polsek kita, Polsek Bukit Raya maupun Marpoyan Damai, beserta juga dengan Koramil kita TNI. Jadi permasalahan itu kita koordinasikan dan kita sampaikan kepada warga di mana letak titik permasalahannya, sehingga dengan tahu titik permasalahannya tentu kita bagaimana menekan angka COVID tersebut. Luar biasa sekali untuk kinerja dari Kecamatan Marpoyan Damai ini sendiri. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai ya tentunya. Amin. Dan kita sudah membahas beberapa prestasi, kemudian beberapa tupoksi dan beberapa kinerja dari sinergitas ini sendiri Pak. Nah, untuk terakhir nih Pak, harapan Bapak sendiri terhadap Kecamatan Marpoyan Damai apa Pak? Ya, jelas harapan kami ya selaku camat tentu pertama bagaimana Kecamatan Marpoyan Damai ini unggul tercepat terdepan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di kelurahan-kelurahan kami, ataupun permasalahan yang ada di masyarakat kami, atau harapan kami. Yang kedua, harapan kami tentu kecamatan ini merupakan letaknya strategis ya, informasi cepat tepat ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kecamatan maupun kelurahan itu kita segera mengatasi ya kan, cepat, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, tentu kalau kita berbicara harapan pasti yang terbaik ya Pak ya, tentunya betul. Untuk Kecamatan Marpoyan Damai. Dan terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bersama sahabat PKU Cerita di hari ini. Sehat selalu ya Bapak ya. Nah, itu dia sahabat PKU Cerita ngobrol santai kita di hari ini bersama Camat Marpoyan Damai Junaidi SS MSI. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak bisa menjadi motivasinya ya Pak ya. Dan saya Andina Yasmin pamit beserta kru yang bertugas juga pamit. Nantikan terus informasi
terkini dan terupdate hanya di PKU Cerita, Pekanbaru Pekanbaru punya cerita. cerita.